Iya, sebelum saya ke Dr. Joni, ini saya juga terlebih dahulu akan hadirkan kepada Anda pemirsa data-data terbaru mengenai pasien COVID-19 di Indonesia ini seperti apa, karena ini akan menghantarkan kita juga khususnya di wilayah Jawa Timur. Karena krusial untuk di Jawa Timur pemirsa dengan tingginya jumlah pasien COVID-19. Nah, ini hingga saat ini saya akan hadirkan untuk kondisi di Jawa Timur di hari terakhir pemirsa positif 8.290, jumlah yang sembuh tinggi 2.384, yang meninggal dunia 658. Kemudian kita lihat lagi pemirsa, ini kemudian data di 3 hari terakhir tanggal 17 Juni 8.533, sementara yang sembuh 2.401, yang meninggal dunia 661. Kemudian kita lihat di per hari ini 18 Juni menembus angka 8.917, 2.459 sembuh, 664 meninggal. Nah, karena kondisinya begitu mengejutkan sejumlah pihak pemirsa, Dr. Faris tadi menggarisbawahi ini pentingnya pemerintah, nih otoritas pemerintah, kemudian bagaimana mengatasinya. Dr. Joni, kalau untuk konteks Surabaya, mengingat angka-angka sudah keluar, nah apa yang harus dilakukan oleh pemerintah setempat? Ada istilah mengatakan treatment khusus seperti Wuhan supaya tidak berefek kepada wilayah lainnya, cepat tertangani. Bagaimana Dr. Joni? Iya, jadi kan sekarang otonomi daerah, jadi Ibu Gubernur atau Gubernur Provinsi Jawa Timur itu kan pemerintah pusat yang ada di daerah, fungsinya mengkoordinasi daerah-daerah. Saya yakin para bupati wali kota sudah bisa mengakses data yang disampaikan oleh gugus tugas pusat. Jadi data-data itulah data-data real, karena kan rumah sakit itu laporannya ada digital online, sehingga data-datanya jangan sampai tidak menjadi perhatian. Untuk bagaimana strateginya Surabaya, monggo ditanyakan ke ketua gugus tugasnya di Surabaya dan timnya apa yang harus dilakukan. Untuk yang provinsi, Bu Gubernur dari sisi kuratif menugaskan kami untuk menyediakan sarana-sarana pelayanan. Salah satunya adalah rumah sakit, kemudian laboratorium, kemudian sistem merujukan, ya, kemudian obat-obatan, dokter, perawat, dan lain-lain. Dari sisi tracingnya, tim kesehatan kita, Dr. Kohar yang memimpinnya, Dinas Kesehatan, dari Polda, dari Pak Pangdam, dari bagian Sospol, juga setiap hari sudah turun ke lapangan. Bahkan upaya-upaya untuk mengendalikan di tingkat RT RW dengan diinisiasi oleh Pak Kapolda dan Pak Pangdam, apa yang disebut dengan kampung tangguh, semuanya itu diupayakan untuk mencegah penularan COVID-19 ini. Untuk ke Surabaya khususnya, monggo nanti Diwan mengontak ketua gugus tugas Kota Madya Surabaya, apa langkah-langkahnya. Baik Pak Joni, terima kasih banyak atas waktunya. Mudah-mudahan bisa tertangani untuk kasus-kasus COVID-19 di Jawa Timur. Terima kasih Pak Joni. Dan sebelumnya pemirsa, ini juga mengejutkan banyak pihak karena di PD Pasar Jaya di wilayah Kebayoran Lama ini ternyata banyak sekali pedagang yang positif COVID-19. Bagaimana kondisi terkini malam hari ini di sana? Sudah ada rekan kami, Christopher, yang siap mengabarkan. Christopher, silahkan. Ya, selamat malam Anissa dan pemirsa. Untuk di Pasar Kebayoran Lama, untuk malam ini memang sudah dilakukan sterilisasi oleh dari Pemprov DKI Jakarta dan juga dari PD Pasar Jaya, di mana untuk gerbang masuk, di area gerbang masuk Pasar Kebayoran Lama sudah diberi marka agar tidak lagi dapat ada orang yang melakukan aktivitas jual beli di area Pasar Kebayoran Lama. Di mana untuk Pasar Kebayoran Lama nantinya akan ditutup selama 3 hari hingga tanggal 20 Juni mendatang, karena memang ditemukan adanya 14 pedagangnya dinyatakan positif mengidap COVID-19, di mana setelah dilakukan tes PCR terhadap 59 pedagang, 14 dinyatakan positif, dan bagi seluruh pedagang yang dinyatakan positif ada 14, seluruhnya telah mendapatkan perawatan lebih lanjut di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta. Dan sedangkan untuk 3 hari ke depan nantinya akan dilakukan penyemprotan disinfektan menyeluruh di area Pasar Kebayoran Lama, kemudian akan dilakukan tracing serta tracking, karena memang untuk menentukan dari mana pedagang tersebut mengidap COVID-19, apakah dari interaksi jual beli atau memang dari area tempat mereka tinggal. Kemudian nantinya selama penutupan juga akan dilakukan pemasangan marka untuk menjaga physical distancing, serta
nantinya akan ada pemasangan bilik disinfektan, karena nantinya untuk di Pasar Kebayoran Lama hanya akan ada 2 pintu yang dibuka menurut keterangan dari PD Pasar Jaya, yaitu gerbang barat serta gerbang utara. Dan memang untuk pasar ini menjadi perhatian khusus karena banyaknya dalam beberapa waktu terakhir ini pedagang yang mengidap positif COVID-19, dan ini memang diharapkan untuk mencegah terjadinya klaster baru untuk penurunan COVID-19 di area pasar tradisional. Untuk sementara demikian, Caca, kembali ke Anda di studio. Terima kasih Christopher mengabarkan langsung dari Pasar Kebayoran Lama. Dan mungkin ini saya juga bingung ya, mungkin dokter juga bingung, ini bagaimana? Yang positif sudah banyak, di pasar pun ada yang positif juga. Terus kita mesti seperti apa? Masker sudah, cuci tangan sudah, bagaimana dok? Ya, pertama kita apresiasi ya langkah dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk melakukan PCR di tempat-tempat yang umum. Nah, tentunya kita sebelum mengharapkan kalau ada angka kejadian kasus positif yang bertambah, itu merefleksikan cakupan PCR yang lebih luas. Itu yang kita harapkan. Tapi itu tidak boleh disertai oleh peningkatan angka hospitalisasi, angka rawat inap atau kematian. Jadi satu sisi membaca tren itu perlu kehati-hatian. Yang kedua, kita membutuhkan instrumen promosi kesehatan yang lebih masif. Contoh, sekarang pesan itu dibikin menjadi taruhlah 3 kata dalam satu spanduk yang besar: cuci tangan, pakai masker. Dalam satu misalnya jembatan penyeberangan cukup kata cuci tangan aja dulu. Terus di jembatan penyeberangan berikutnya pakai masker. Kita tidak perlu banyak kalimat, tapi kita butuh banyak reminder yang lebih sering. Itu yang dibutuhkan rakyat saat ini. Nah, kemudian kita ingin dengar nih suara dari pemerintah pusat ini seperti apa, karena kita berdamai dengan corona, ya gitu, dan sudah ada geliat-geliat ekonomi yang terjadi. Tapi dengan tingginya pasien COVID-19, nah ini pemerintah pusat harus juga concern. Saya tanyakan langsung kepada Mas Dhani Amirul Idhan. Selamat malam Mas Dhani. Selamat malam Mbak, selamat malam seluruh pemirsa TV One yang berbahagia. Mas Dhani, ini bagaimana ini jumlah pasien positif COVID-19 ini bertambah per harinya di tengah ada beberapa wilayah sudah melakukan normal baru, seperti apa? Tentu kita melihat ya, apabila ada penambahan jumlah pasien, jumlah yang terkonfirmasi positif secara signifikan, tentu kita juga melihat ini adalah dampak di samping memang karena adanya tes PCR yang begitu masif. Karena memang target operasional tes PCR itu memang sekarang besar ya, 110.000 dan 120.000. Nah, namun demikian yang juga kita harus lihat adalah pembukaan sentra-sentra perekonomian termasuk mal itu tidak serta-merta langsung memberikan dampak kenaikan jumlah pasien terkonfirmasi positif, karena itu kan perlu waktu. Jadi tidak berarti dibuka kemarin langsung sekarang ada yang positif karena mall ya. Jadi tidak, karena kan itu kan perlu waktu tentunya penyebaran. Nah, namun demikian karena memang PCR seperti yang tadi dijelaskan oleh teman-teman di narasumber bahwa tes PCR yang dilakukan oleh Pemprov DKI juga sudah secara massal, berarti itu kan dampak daripada periode yang lalu. Maka pemerintah untuk mengantisipasi itu ya mengoptimalkanlah laboratorium pemeriksaan COVID yang ditunjuk. Sekarang kan ada 139 laboratorium ya di seluruh Indonesia untuk bisa memeriksa spesimen COVID. Kemudian juga pemerintah menyiapkan penguatan memaksimalkan daya uji di setiap laboratorium, perpanjangan jam operasional laboratorium sampai dengan penambahan jumlah petugas laboratorium. Nah, jadi memang Balitbang, ya, Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, Kementerian Kesehatan itu juga telah melatih sekitar 300 tenaga laboratorium yang rencananya pelatihan itu 5 hari dan itu mereka akan dipekerjakan di laboratorium yang ditunjuk. Di samping ada laboratorium bergerak di BPPB melakukan inovasi teknologi laboratorium BSL 2 standar ya, biosafety level 2 itu untuk mengantisipasi lonjakan, dan kita menyiapkan laboratorium bukan di semua tempat termasuk laboratorium mobile. Baik, Mas Dhani, mohon maaf waktunya sudah habis. Terima kasih, itu dia sudah saya tangkap bagaimana statement dari pemerintah pusat. Terima kasih juga Dr. Faris. Dan ini menjadi akhir Apa Kabar Indonesia Malam. Kita ketemu lagi esok. Terima kasih, selamat malam, sampai jumpa.